Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat-sehat semua. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih di tema satu. Langsung saja anak-anak buka halaman 72. Nah, di sini anak-anak akan membaca 72 yang ini ya. Membaca materi tentang SPDP. Nah, materinya tentang apa? Nah, di sini langsung saja ya, materinya tentang cover. Nah, cover itu apa? Cover itu sampul. Nah, ini ya, cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Nah, cover atau sampul merupakan bagian terluar dari buku yang terdiri atas dua sisi, yakni depan dan belakang. Kedua sisi ini saling mendukung dan melengkapi serta menguatkan isi dari buku. Nah, ini adalah cover. Jadi, cover itu ada dua, depan dan belakang atau sampul. Nah, gampangannya adalah sampul. Nah, bisa anak-anak amati buku yang sedang anak-anak baca di tema satu itu. Nah, itu kalian lihat paling depan dan paling belakang. Nah, itu adalah sampul atau cover. Nah, di situ kan warnanya pink. Ada tulisan organ gerak hewan dan manusia. Nah, itu tulisannya itu ya sesuai dengan isinya. Nah, baik di depan maupun di belakang. Nah, seperti itu. Lalu, cover yang baik adalah yang bisa mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Untuk itu, maka sebuah cover harus memenuhi unsur-unsur berikut. Nah, jadi cover itu dibuat semenarik mungkin. Nah, caranya bagaimana? Ya ini, harus terdapat judul. Nah, judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Contohnya ini. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini adalah contoh cover. Nah, di sini judulnya ini. Nah, judulnya ini mencolok kan warnanya. Nah, supaya apa? Orang itu mudah membacanya dan tertarik seperti itu. Selanjutnya nomor 2. Terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Nah, kalimat penjelasnya kayak gini ya. Penjelas kos untuk SD dan MI. Nah, atau ini kan sebenarnya juga ya. Nah, yang penting jelas, singkat, jelas. Nah, seperti itu dan mudah dipahami kata-kata yang dituangkan dalam cover. Selanjutnya terdapat nama penulis. Nah, di sini nama penulisnya di mana? Ya, nama penulisnya ada di sini. Nah, ini Priyanto Marianto. Nah, ini adalah nama penulisnya. Jadi anak-anak, kalau anak-anak mau membuat buku, nah nanti anak-anak juga menuliskan namanya di sini. Nah, kayak gitu. Untuk tempatnya tidak harus di sini ya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Asalkan sesuai dengan apa namanya? eh menarik. Maaf, asalkan menarik untuk pembacanya seperti itu. Jadi bebas meletakkannya yang penting ada. Nah, selanjutnya terdapat identitas penerbit. Nah, penerbit itu apa toh? Penerbit itu kayak badan atau instansi yang mengeluarkan bukunya. Jadi tidak serta semerta kita yang ngeprint di fotokopian, tidak, tetapi ada khusus yang penerbit yang mengeluarkan. Nah, ini mana ini penerbitnya? Nah, penerbitnya ini. Ya, ini penerbitnya. Seperti itu. Oh, maaf ini pusat pembukuan penerbitnya ini. Pusat Pembukuan Kementerian Pendidikan Nasional. Ini adalah penerbitnya. Selanjutnya yang nomor 5, menyertakan gambar yang menarik. Nah, ini ada gambarnya kan.
Nah, ada gambarnya. Bayangkan aja kalau ini tidak ada gambarnya. Menarik tidak? Cuma tulisan saja. Nah, tidak menarik. Jadi diberi gambar supaya menarik. Selanjutnya terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Nah, sinopsis itu gambaran isi bukunya itu apa. Nah, seperti itu. Secara singkat saja. Nah, ini ya kayak gini. Nih, ini sinopsis. Nah, ini sinopsis. Gambaran kalau bukunya tentang tema ya nanti gambarannya tentang tema seperti itu. Nah, lalu yang ketujuh, terdapat identitas buku pada punggung buku. Nah, lalu ini ya, eh, anak-anak di punggung buku ini. Nah, ini kan ada punggung buku ya. Di punggung buku. Nah, ini itu identitasnya. Sama identitasnya ada judul, lalu ada eh, penjelasan judul singkat. Nah, kayak gitu. Sama, sama tulisannya itu sama. Cuma di bagian punggung ini tetap ada tulisannya. Coba anak-anak lihat di buku tema anak-anak di bagian punggung. Punggung itu eh, sampingnya cover. Nah, sampingnya cover. Nah, itu kan ada tulisan kan. Nah, tulisannya kan itu sebenarnya sama. Nah, kayak gitu. Nah, untuk SBDP mungkin itu saja ya. Nah, nanti tugas anak-anak di sini yang pertama nanti menggambar cover. Menggambar cover kayak gini. Anak-anak boleh, nah di sini maaf kalau di sini kan anak-anak diminta membuat gambar pada cover atau sampul buku. Kamu dapat membuatnya berdasarkan isi bacaan yang berjudul penyandang cacat yang sukses. Itu bacaan di halaman sebelumnya 69. Nah, tetapi di sini Bapak memberi kebebasan kepada anak-anak. Silahkan anak-anak berinovasi sendiri. Kira-kira anak-anak pengen membuat cover judul apa? Semisal, aku bangga menjadi aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, nanti ditulis di kayak gini, aku bangga menjadi anak Indonesia. Lalu ini apa namanya, penjelasan singkatnya, untuk anak-anak SD kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kayak gitu. Nah, lalu nanti namanya ditulis di sini, semisal, eee Triatmojo, nah ditulis di sini. Nah lalu penerbitnya bebas, mau ditulis sama ini juga nggak apa-apa. Ini karena tadi kelasnya 1 sampai kelas 4, jadi kelas 6, maka ini tidak usah ditulis nggak apa-apa. Ini pun juga tidak usah. Lalu yang terpenting apa? Kasih gambar yang sesuai. Karena aku bangga menjadi anak Indonesia, ya udah bisa gambar anak memegang bendera atau bagaimana. Nah, itu terserah inovasi anak-anak. Lalu punggung bukunya jangan lupa juga. Nah, kayak gitu. Nanti silahkan ya anak-anak mencoba menggambar cover buku. Nah, bebas, tidak harus sesuai dengan ini. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja buka halaman 74. Nah, anak-anak, jika kemarin-kemarin kita belajar mencari ide pokok, sekarang kita membuat paragraf berdasarkan ide pokok. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini ya. Ini kan ada ide pokok. Ini loh, ini kan ada ide pokok. Paragraf 1. Nah, makan sayur membuat sehat. Nah, ini adalah ide pokok untuk paragraf 1. Ide pokok itu kan letaknya di kalimat utama atau bisa sama dengan kalimat utama. Letak kalimat utama ada di mana? Di awal atau di akhir. Nah, jadinya kita langsung saja menulis kayak gini. Nah, langsung Bapak contohkan ya. Ini
makan, maaf ini tulisannya terlalu besar. Nah, ini ya. Makan sayur membuat sehat. Nah, kalau udah kita tulis kayak gini, kita mengembangkan eh, kalimat berikutnya sendiri. Nah, bebas nanti anak-anak mengembangkan, tetapi harus menjelaskan ini, ide pokok ini. Contoh ya, makan sayur membuat sehat. Nah, lalu makan sayur, ingat setelah titik harus huruf kapital. Makan sayur membuat tubuh kita sehat karena sayur banyak mengandung vitamin dan zat yang dibutuhkan tubuh. Lalu, nah ini kan penambahannya itu minimal satu kalimat. Nah, minimal satu kalimat kayak gini nggak apa-apa. Yang penting kalimat yang ini itu sudah menjelaskan ide pokoknya ini. Nah, ini ya, makan sayur membuat sehat. Nah, lalu dijelaskan, kenapa kok bisa membuat sehat? Nah, karena mengandung vitamin dan zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, seperti ini contohnya. Ini kalau ditambahi satu kalimat. Nah, nanti anak-anak boleh menambahkan satu, 2, atau 3 pun boleh. Nah, seperti itu ya. Nah, tak tambahi lagi ya contohnya ya. Nah, vitamin yang ada pada sayuran yaitu ada vitamin A, B, C, dan lain-lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Gitu ya. Nanti bisa anak-anak kembangkan sendiri kalimatnya. Yang penting jangan lupa penulisannya di awal kalimat harus kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, untuk paragraf kedua, ketiga, dan keempat nanti silahkan anak-anak coba di rumah. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sekian. Jika banyak salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.